Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Hari ini kita akan merenungkan tema Mesias dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 33. Di sini Yesus bertanya kepada murid-muridnya di daerah Kaisarea Filipi. Dia bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan juga seorang dari para nabi. Dan di sini Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Ini jawaban Petrus, dan Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Yesus melarang untuk memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Artinya, Dia menyatakan bahwa memang benar Dia Mesias. Mengapa Yesus melarang? Karena orang-orang belum siap dengan Mesias yang menjadi konsep dari siapa Yesus itu sendiri. Jangan sampai menimbulkan salah tafsir yang kemudian dapat menggagalkan misinya untuk datang ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu Yesus segera mengingatkan para muridnya bahwa anak manusia akan menderita. Anak manusia akan ditolak oleh tua-tua, menanggung beban penderitaan. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Dan memang benar saja, apa yang dilarang oleh Yesus tentang jangan memberitahu siapa Dia, hal ini langsung terjawab ketika Yesus menyatakan misteri, rahasia tentang Mesias itu. Dan langsung mendapatkan reaksi, Petrus menarik dan menegur Yesus. Petrus menarik Yesus ke sampingnya dan menegur dia. Tidak boleh bilang begitu. Nah, apa yang dikhawatirkan Yesus dengan melarang supaya para muridnya jangan menyampaikan tentang Mesias? Justru kekhawatiran itu langsung terjawab oleh Petrus. Petrus sendiri belum siap untuk misi Yesus sebagai Mesias ini. Karena itu dia langsung menegur, menarik Yesus ke samping dan menegur. Tidak boleh. Dan tidak akan terjadi. Saudara, pandangan atau perspektif misi Yesus memang tidak diungkapkan secara terus terang kepada semua orang. Tetapi kepada murid-muridnya dia menyampaikan misi kemesiasannya, yaitu menderita sengsara, ditolak oleh tua-tua, dibunuh, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dan inilah apa yang menjadi pikiran Allah. Tetapi Petrus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Mari saudara sekalian, kita masuk dalam pikiran Allah yang seringkali tidak bisa kita terima secara manusiawi. Mari kita masuk dalam misteri pikiran Allah sendiri, kehendak Allah sendiri, yang barangkali bertentangan dengan kehendak kita manusia. Dan seringkali kita mengalami itu. Kemauan-kemauan kita, harapan-harapan kita, kerinduan-kerinduan kita, ternyata semua itu bertentangan atau bahkan jauh dari kehendak Allah. Kehendak Bapa bagi putranya Yesus dengan kemesiasannya adalah Mesias yang menderita sengsara, ditolak oleh tua-tua, dibunuh, wafat, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itulah misi Yesus sebagai Mesias untuk menebus umat manusia, membebaskan kita dari dosa-dosa kita dan memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penampakan identitas Yesus sebagai Mesias bagi para murid dan juga bagi kami pada kesempatan ini ketika kami merenungkan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur bahwa misi perutusan Yesus sebagai Mesias sungguh mau menyelamatkan kami. Seringkali juga kami, karena kelemahan dan keterbatasan kami, tidak memahami kehendak-Mu, tidak memahami apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Dan seringkali juga kami menolak apa yang menjadi kemauan-Mu. Kami menolak untuk menderita, kami menolak untuk mengalami sakit, kami menolak untuk hidup dalam pergumulan dan ketidakpastian. Seringkali juga kami mengeluh, Tuhan, kuatkanlah kami agar kami sanggup untuk menanggung semua yang kami alami dalam kehidupan kami, dalam kekuatan dan terang rahmat-Mu. Bapa, kami lemah, Bapa, kami tidak berdaya, kami sering sakit dan kerapuhan kami, tubuh kami oleh sakit penyakit yang ada pada kami. Tuhan, kuatkanlah kami dan sembuhkanlah kami. Barangkali juga kami dengan perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan, dengan berbagai macam tekanan yang kami hadapi dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami, agar kami sanggup untuk berdiri di hadapan-Mu, sanggup untuk menatap kepada-Mu, dan sanggup untuk masuk dalam misteri Yesus sebagai Mesias yang menanggung sengsara, wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih atas penampakan identitas Yesus bagi kami. Kiranya kami berkat kekuatan Roh-Mu sungguh-sungguh menghayati hidup kemesiasan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari, dengan pasrah seikhlas-ikhlasnya, menerima seikhlas-ikhlasnya misteri, rencana, dan kehendak-Mu bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silahkan ditulis pada kolom komentar atau menghubungi saya secara pribadi agar saya dapat berdoa untuk membantu dalam doa-doa saya. Juga bagi saudara-saudara yang hendak berkontribusi atau memberikan apresiasi atau catatan komentar, silakan menulis pada kolom komentar agar itu juga menjadi satu motivasi bagi kita dalam saling mendukung satu sama lain. Dan juga bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silakan dibagikan kepada saudara-saudara beriman lainnya agar mereka pun mampu dan memperoleh kekuatan dan berkat dari Tuhan lewat renungan ini. Shalom, Tuhan memberkati.